Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Dr. Wawan Setyo Nugroho, MSI AKCA, yang telah mengizinkan kami untuk presentasi secara online. Dan izinkan kami untuk mempresentasikan kerja kelompok kami, yaitu ada isu global dan internasional. Sebelum kami untuk memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Angelina Widita Swasti dengan NPM 2230, ada Diana Raditya dengan NPM 2253, ada Luki Jihanindya dengan NPM 2281, dan Ridatul Sabri 220104, dan juga ada Muhammad Hindrawan dengan NPM 2365. Selanjutnya materinya akan dijelaskan kepada Mbak Rida. Baik, yang pertama ada budaya bisnis Amerika versus budaya bisnis asing. Adapun pengaruh budaya terhadap strategi bisnis itu yang pertama ada perbedaan budaya antar negara mempengaruhi cara berbisnis. Yang kedua ada budaya mempengaruhi cara berpikir dan bertindak dalam organisasi. Yang ketiga ada strategi bisnis tidak dapat disamaratakan di semua negara. Dan yang terakhir ada manajer perlu memahami budaya tempat perusahaan beroperasi. Next. Yang selanjutnya ada budaya bisnis Amerika versus budaya bisnis asing. Itu ada budaya bisnis Amerika. Yang pertama itu cenderung individualis. Yang kedua ada fokus pada hasil dan kinerja. Yang ketiga pengambilan keputusan cepat dan langsung. Yang keempat ada hubungan kerja bersifat profesional. Dan yang terakhir ada efisiensi dan pencapaian target menjadi prioritas. Yang selanjutnya ada budaya bisnis negara lain, Asia dan Eropa itu lebih kolektif dibanding Amerika. Mereka menekankan hubungan, harmoni, dan kerjasama, menghargai hierarki dan etika bisnis, pengambilan keputusan melalui proses dan musyawarah, dan yang terakhir ada hubungan bisnis bersifat jangka panjang. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada implikasi bagi manajer dan strategi bisnis. Jadi, perbedaan budaya mempengaruhi gaya komunikasi, cara bekerja, serta hubungan antara atasan dan juga bawahan. Jadi, cara berinteraksi dalam bisnis itu bisa berbeda di setiap negara. Jika manajer tidak memahami budaya setempat, bisa terjadi kesalahan sikap yang berdampak serius seperti rusaknya kerjasama, bisnis terhambat, proses negosiasinya, bahkan strategi bisnis yang sudah disusun menjadi gagal diterapkan. Oleh karena itu, manajer itu harus mampu menyesuaikan strategi dengan budaya lokal agar tujuan bisnis dapat tercapai secara efektif. Selanjutnya, yaitu ada perbedaan komunikasi antar negara. Setiap negara itu memiliki budaya dan gaya komunikasi bisnis yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman jika pelaku bisnis tidak memahami kebiasaan komunikasi mitra dari negara lain. Adapun beberapa budaya yang menyukai komunikasi yang langsung dan cepat, sementara budaya lain menghargai kesopanan, jeda, dan batasan privasi. Selain itu, budaya bisnis juga dipengaruhi oleh nilai sosial, termasuk pandangan terhadap peran dan hak perempuan. Oleh karena itu, pemahaman lintas budaya sangat penting untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan kerjasama yang harmonis. Next. Adapun perbedaan gaya komunikasi. Yang pertama itu orang Amerika itu cenderung banyak berbicara santai dan suka basa-basi. Sementara di Eropa atau Italia, Jerman dan Prancis, komunikasi itu lebih langsung dan tegas sehingga pujian sebelum kritik dianggap tidak tulus. Dan di Israel, rapat itu secara berlangsung cepat dan langsung ke intinya tanpa banyak obrolan ringan. Sedangkan di India itu saling menyela pembicaraan adalah hal yang biasa, sehingga diam tanpa bertanya itu dianggap tidak peduli. Dan di Jepang dan Malaysia itu diam sejenak dalam negosiasi adalah bentuk sopan santun, bukan tanda ketidaktahuan. Yang selanjutnya akan dijelaskan pada Mbak Dia. Yang selanjutnya adalah yang kedua itu ada budaya bisnis dan nilai sosial. Budaya bisnis itu tidak bisa dipisahkan dari kondisi sosial suatu negara, termasuk hak-hak perempuan, sistem hukum, kepemimpinan politik,
di beberapa negara Timur Tengah, hak perempuan masih terbatas. Sebaliknya, negara seperti Jerman, Australia, dan Korea Selatan telah memilih pemimpin perempuan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan gender yang lebih baik. Yang selanjutnya itu ada dampak perbedaan komunikasi antar negara. Uh, yang selanjutnya itu ada dampak perbedaan komunikasi antar negara. Jadi perbedaan budaya ini jika tidak dipahami akan terjadi salah paham, negosiasi menjadi tidak efektif, hubungan kerja menjadi renggang. Sebaliknya, jika komunikasi antar negara itu dipahami, maka komunikasi itu akan menjadi lancar, kepercayaan mudah terbangun, kerjasama jangka panjang dapat tercapai. Yang selanjutnya ada iklim bisnis negara atau benua. Iklim bisnis lintas negara mengacu pada kondisi dan kemudahan dalam menjalankan bisnis di berbagai negara. Setiap negara memiliki regulasi, prosedur, dan kerangka hukum yang berbeda-beda. Ketika perusahaan ingin ekspansi internasional, mereka harus memahami tiga komponen. Yang pertama itu kompleksitas regulasi, biaya dan waktu, dan juga risiko dan peluang. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Hendra. Selanjutnya ada iklim bisnis negara benua. Jadi ada 10 indikator kemudahan untuk berbisnis. Jadi yang pertama ada kemudahan mendirikan bisnis, seperti prosedur pendirian perusahaan, waktu yang dibutuhkan, biaya administrasi legal, modal minimum yang diperlukan. Yang kedua ada perizinan konstruksi, ya. Seperti izin mendirikan bangunan, prosedur inspeksi, standar keselamatan, dan waktu pengurusan izin. Dan yang ketiga ada akses listrik, seperti proses sambungan listrik, keandalan pasokan, biaya instalasi, dan yang terakhir ada waktu tunggu. Dan yang keempat ada pendaftaran properti, seperti proses jual beli properti, biaya notaris dan pajak, keamanan hak kepemilikan, dan transparansi sistem. Yang kelima ada akses kredit, seperti akses ke pembiayaan, persyaratan jaminan, perlindungan kreditor, dan sistem informasi kredit. Yang keenam ada perlindungan investor. Yang pertama dan transparansi perusahaan, hak pemegang saham, tata kelola perusahaan, dan akuntabilitas direksi. Yang ketujuh ada pembayaran pajak. Yang pertama ada jumlah jenis pajak, waktu untuk administrasi pajak, total tarif pajak, dan proses pelaporan. Dan yang kedelapan ada perdagangan lintas batas. Jadi yang pertama ada prosedur ekspor impor, dokumen yang diperlukan, biaya logistik, dan waktu di pelabuhan. Yang kesembilan ada penegak kontrak, sistem hukum dan peradilan, waktu penyelesaian sengketa, biaya litigasi, dan kualitas proses hukum. Dan yang terakhir ada penyelesaian kepailitan. Yang pertama ada prosedur kebangkrutan, waktu penyelesaian, dan tingkat pemulihan aset dan perlindungan kreditor. Next. Terus yang selanjutnya ada keanggotaan serikat pekerja. Serikat pekerja adalah organisasi yang mewakili kepentingan karyawan dalam negosiasi dengan pemberi kerja terkait upah, kondisi kerja, dan hak-hak pekerja. Pada tahun 1960, terdapat penurunan drastis sekitar 74% pekerja di Eropa adalah anggota serikat. Kemudian saat ini turun menjadi sekitar 23%. Jadi ada penyebab penurunan. Yang pertama ada perubahan struktur ekonomi dari industri ke sektor jasa. Yang kedua, fleksibilitas kerja yang tinggi. Yang ketiga ada perubahan generasi nilai kerja. Dan yang keempat, globalisasi dan kompetisi. Dan yang terakhir ada perubahan regulasi ketenaga kerjaan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Luki. Kemudian ada contoh negara keanggotaan Serikat Pekerja Lintas Eropa dengan tingkat
tertinggi yang pertama itu ada Islandia dengan tingkat 90%, Swedia 71%, Finlandia 69%, dan Denmark 67%. Kemudian ada yang di tingkat sedang itu Norwegia, Belgia, dan Irlandia. Sedangkan di tingkat rendah ada Siprus, Belanda, Austria, Italia, Malta, Inggris, Jerman, Portugal, dan Yunani. Dan yang terakhir ada di tingkat paling sangat rendah, yaitu Spanyol, Polandia, Estonia, Hungaria, Lituania. Next. Kemudian pertimbangan strategi khusus yang pertama untuk ekspansi ke Eropa itu dapat melakukan riset negara tujuan dengan memahami tingkat keanggotaan serikat. Kemudian sesuaikan strategi HR dengan tidak dapat memakai one size fits all. Yang ketiga itu budget upah. Negara serikat kuat itu biasanya upahnya lebih tinggi. Dan yang terakhir timeline keputusan, konsultasi dengan serikat butuh waktu. Yang kedua, untuk negosiasi dengan serikat, hormati peran mereka sebagai mitra, komunikasikan transparansi sejak dini, carilah solusi yang tepat, dan pahami collective bargaining agreement. Yang ketiga, untuk manajemen operasional, di negara serikat kuat, biasanya fokus pada dialog dan konsensus. Dan yang terakhir, di negara serikat lemah, biasanya fokus pada kepemimpinan dan budaya perusahaan. Next. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.